Pernah kebayang nggak? Ada sebuah pulau kecil tanpa sumber daya alam, tanpa lahan luas, bahkan tanpa air bersih yang cukup. Namun hari ini, pulau itu menjelma sebagai pusat keuangan dunia, pelabuhan internasional, dan salah satu negara dengan kualitas hidup tinggi. Ini bukan dongeng sebelum tidur, tapi inilah fakta negara bernama Singapura. Dari pulau kecil dengan pelabuhan yang kumuh menjadi salah satu negara maju di dunia saat ini. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Singapura melakukannya? Singapura adalah sebuah pulau kecil di Asia Tenggara dengan luas wilayah yang bahkan lebih kecil dibandingkan banyak kota besar di dunia. Letaknya berada di persimpangan jalur pelayaran internasional utama, salah satu rute perdagangan tersibuk sejak berabad-abad lalu. Posisi inilah yang sejak awal membentuk identitas Singapura sebagai pelabuhan dan titik temu berbagai bangsa. Pada awal abad 19, Singapura berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris dan berkembang sebagai pelabuhan bebas. Kapal-kapal dagang dari Asia, Eropa, dan Timur Tengah singgah di sini, membawa komoditas, manusia, dan budaya. Namun, kemajuan ekonomi pada masa itu tidak diiringi dengan pemerataan kesejahteraan. Sebagian besar penduduk hidup dalam kondisi padat, dengan sanitasi buruk dan perumahan yang tidak layak. Setelah Perang Dunia II dan melemahnya kekuasaan kolonial, Singapura memasuki masa transisi yang sulit. Ketegangan politik meningkat, pengangguran melonjak, dan konflik antar etnis kerap terjadi. Di tengah situasi tersebut, Singapura sempat bergabung dengan Federasi Malaysia pada tahun 1963, sebuah upaya untuk bertahan secara ekonomi dan politik. Namun persatuan itu rapuh. Perbedaan visi, konflik politik, dan ketegangan sosial akhirnya memuncak. Pada tahun 1965, Singapura secara resmi dikeluarkan dari Malaysia dan menjadi negara merdeka secara tiba-tiba. Tidak ada perayaan besar, tidak ada kesiapan penuh, yang ada hanyalah ketidakpastian. Sebagai negara baru, Singapura menghadapi kenyataan yang keras, tidak memiliki sumber daya alam, lahan terbatas, ketergantungan pada impor air dan pangan, tingkat pengangguran tinggi, serta ancaman instabilitas sosial dan keamanan. Banyak pengamat saat itu meragukan apakah negara kecil ini dapat bertahan. Namun justru dari kondisi paling rapuh inilah, fondasi Singapura moderne mulai dibangun. Dengan satu kesadaran utama, bahwa masa depan negara ini sepenuhnya bergantung pada bagaimana ia mengelola manusia, hukum, dan kebijakannya. Di tengah tekanan pengangguran, ketegangan sosial, dan ancaman instabilitas keamanan, Singapura dihadapkan pada satu pilihan krusial, bertindak cepat atau tenggelam dalam kekacauan. Dari titik inilah, serangkaian kebijakan besar mulai dirancang. Kebijakan yang tidak populer, tidak mudah, namun menentukan arah masa depan negara ini. Kepemimpinan kuat dan pemerintahan bersih. Di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, Singapura menerapkan pemerintahan yang tegas, efisien, dan nyaris tanpa toleransi terhadap korupsi. Hukum ditegakkan secara konsisten, menciptakan kepercayaan investor dan stabilitas nasional. Investasi besar di pendidikan dan SDM. Singapura menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama. Sistem pendidikan dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja terampil, disiplin, dan siap menghadapi industri global. Kebijakan perumahan publik. Lebih dari 80% penduduk Singapura tinggal di rumah susun yang dibangun pemerintah. Kebijakan ini tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga menciptakan stabilitas sosial dan integrasi antar etnis. Strategi ekonomi terbuka dan industrialisasi. Singapura membuka pintunya bagi investasi asing, membangun pelabuhan kelas dunia,
dan beralih dari ekonomi perdagangan ke manufaktur, lalu ke jasa dan teknologi. Dari kebijakan yang diterapkan negara Singapura menghasilkan dampak yang nyata terhadap masyarakat. Dalam beberapa dekade, perubahan besar pun terjadi. Pendapatan per kapita meningkat drastis, pengangguran menurun tajam, kota modern dengan infrastruktur kelas dunia pun terbentuk. Secara sosial, Singapura dikenal sebagai negara yang aman, tertib, dan multikultural. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan baru, biaya hidup tinggi, tekanan kerja, dan kesenjangan sosial yang mulai terasa. Keberhasilan Singapura bukanlah hasil keajaiban, melainkan kombinasi dari visi jangka panjang, kebijakan konsisten, dan disiplin nasional. Model pembangunan Singapura menunjukkan bahwa 1. Negara kecil dapat bersaing secara global. 2. Pemerintahan efektif lebih penting dari sumber daya alam. 3. Investasi pada manusia adalah kunci kemajuan. Namun, model ini juga menuntut pengorbanan, kebebasan yang diatur ketat, dan tekanan tinggi pada masyarakatnya. Kedepan, Singapura menghadapi tantangan baru, penuaan penduduk, persaingan global, dan disrupsi teknologi. Dengan fokus pada inovasi, kecerdasan buatan, ekonomi hijau, dan pendidikan berkelanjutan, Singapura berupaya mempertahankan posisinya sebagai pusat global Asia. Pertanyaannya kini bukan lagi bagaimana Singapura bisa maju, tetapi berapa lama ia mampu bertahan di puncak. Dari pulau kecil tanpa sumber daya, menjadi negara maju yang disegani dunia. Kisah Singapura mengajarkan kita satu hal. Masa depan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh apa yang dimilikinya, tetapi oleh bagaimana ia mengelolanya. Dan mungkin, kisah ini belum selesai. Semoga negara yang lebih besar dari Singapura dan memiliki kekayaan alam yang melimpah, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi bisa belajar dari negara kecil Singapura. Sekian sedikit informasi dari bagaimana Singapura mengelola negaranya menjadi negara maju. Sekali lagi, tidak ada niatan untuk menyudutkan suatu negara lain atau apa, tapi ini hanya untuk membuka mata kita akan bagaimana negara kecil tersebut menjadi negara yang maju dan disegani oleh negara lain. Jika ada pendapat atau kritik, silakan tulis di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan like dan subscribe. Sekian, terima kasih.